Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Dewan Pimpinan Australia Indonesia Institute melakukan kunjungan ke Universitas Hasanuddin pada 13 September 2024, tepatnya di Gedung Rektorat lantai 8. Kunjungan tersebut membahas mengenai kerjasama antara Australia Indonesia Institute dengan Universitas Hasanuddin. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Australia Indonesia Institute didirikan pada tahun 1989 yang bertujuan sebagai wadah perkumpulan, pertukaran dan penyebaran informasi serta sebagai sumber saran untuk mendukung, mempererat dan mengembangkan hubungan antara masyarakat Australia dan Indonesia. Dewan Pimpinan Australia Indonesia Institute melakukan kunjungan ke Kota Makassar pada 13 September 2024. Dalam rangka kunjungan tersebut, tim dari Australia Indonesia Institute melakukan pertemuan dan diskusi bersama penerima hibah AII, dalam hal ini ke Universitas Hasanuddin, mengenai bahan bangunan rendah karbon. Pertemuan tersebut dilakukan di Gedung Rektorat lantai 8 Universitas Hasanuddin dan membahas mengenai proyek inovasi Unhas yang berhasil lolos untuk tahap pendanaan oleh Australia Indonesia Institute. Nah, Australian Indonesian Institute ini melihat bahwa Universitas Hasanuddin itu sebagai salah satu universitas yang cukup terkenal, dan bukan hanya terkenal tetapi ternyata kita juga itu dinilai oleh mereka ya itu layak untuk kemudian diajak kerjasama begitu. Jadi kita dihubungkan dengan beberapa universitas-universitas yang ada di Australia itu untuk menggarap beberapa proyek ya yang memang sangat-sangat khas di Indonesia. Dari 200 proyek yang diterima itu hanya sekitar mungkin 30-an, dan itu 3-nya ada dari Unhas yang dibiayai oleh Australian Indonesian Institute ini. Well, it all depends. If Hassan University sends us grant requests, then we will hopefully be able to give them money to enable those research projects to continue. But every year we await the requests from Unhas and from Australian universities to see. But our hope is we have an increasing budget and we have a very strong commitment to working to collaboration with Eastern Indonesia, and that's part of the Australian government policy. So we hope to be able to give more money in future to the kinds of projects that are now running between Unhas and Australian universities such as Murdoch and Swinburne. Salah satu proyek Unhas yang berhasil dibiayai oleh Australia Indonesia Institute adalah mengenai low carbon material untuk kebijakan energi transisi, guna menemukan sumber-sumber material dengan bahan bangunan rendah karbon. Hibah bantuan dana secara umum dimaksudkan sebagai dana penunjang bagi usulan-usulan proyek inovatif yang sesuai dengan fungsi dan tujuan dari Australia Indonesia Institute. Fungsi dan tujuan dijelaskan dalam suatu buku petunjuk, yakni Guidelines and Condition Applied to Grant Application and Approvals. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Youth Forum Geopark Maros Pangkep menggelar Sekolah Geopark edisi keempat, bertempat di Istana Karaeng Kerajaan Marusu Balalompoa, Maros Baru, pada Sabtu 14 September 2024. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran generasi muda dalam menjaga kekayaan budaya, hayati dan geologi kawasan Maros Pangkep. Berikut liputannya. Bertempat di Istana Karaeng Kerajaan Marusu Balalompoa, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, pada Sabtu 14 September 2024 digelar Sekolah Geopark edisi keempat. Berbagai kalangan dan usia, mulai dari pelajar, mahasiswa, pemuda, hingga ibu rumah tangga, turut aktif dalam kegiatan ini. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Youth Forum Geopark Maros Pangkep ini bertujuan menggugah semangat generasi muda untuk melestarikan warisan budaya dan kekayaan alam di kawasan Maros Pangkep. Sejumlah kegiatan bertemakan budaya lokal mewarnai Sekolah Geopark kali ini, di antaranya seminar kebudayaan, juga field trip edukatif ke Istana Kerajaan Marusu dan Museum Maros. Ketua Panitia Sekolah Geopark, Andi Icang, menyebut jika kegiatan tersebut akan berlangsung hingga edisi kelima dengan para peserta yang telah terseleksi sebelumnya.
Oke, sedikit saya jelaskan ini adalah salah satu kegiatan kami di Geopark Youth Forum yang dimana Youth Forum sendiri adalah di bawah naungan dari Geopark Maros Pangkep. Nah, kebetulan dari Geopark itu membuat sebuah forum pemuda jadi dinamakan Youth Forum. Untuk sekolah Geopark ini kebetulan baru ini tahun yang diselenggarakan. Semoga tahun-tahun ke depan kita bisa laksanakan kembali di kepengurusan ke depan. Untuk sekolah Geopark ini kita bagi menjadi 5 sesi. Yang pertama itu sekolah Geopark pertama kita angkat tentang ke kawasan Geopark tersendiri itu yang ada di Kabupaten Maros. Kebetulan tempatnya itu di Kabupaten Maros, dan kedua sekolah Geopark yang kedua itu kita laksanakan di Pangkep, yang dimana Geopark tersendiri itu yang di kawasan Pangkep, dan yang ketiga itu kita angkat tentang materinya flora fauna bertempat di Kecamatan Bantimurung, tepatnya di Taman Wisata Alam Bantimurung. Dan yang keempat ini kita angkat tentang budaya. Kenapa budaya? Karena budaya itu adalah juga masuk dalam kawasan Geopark, masuk dalam unsur Geopark, jadi kita angkat budaya yang bertempat di Kerajaan Marusu ini, Kak. Oke, untuk kegiatan ini kita teman-teman panitia itu prosesnya kurang lebih 2 minggu, Kak, untuk melaksanakan kegiatan ini, Kak. Oke, harapan kami dari teman-teman Youth Forum Geopark Maros Pangkep ini semoga terciptanya para generasi yang lebih cinta lagi dengan Geopark dan lebih tahu apa sih itu Geopark tersendiri. Salah seorang peserta sekolah Geopark edisi keempat, Marcel Kevas, menilai jika kegiatan tersebut menambah pengetahuan tentang kekayaan alam dan budaya Maros Pangkep, sehingga dapat menjadikan generasi muda lebih peduli dan terlibat dalam menjaga warisan lokal. Izinkan untuk memperkenalkan nama saya Marcel, salah satu peserta Geopark, Kak, di edisi keempat ini, di mana saya mengikuti acara ini karena saya tertarik wisata yang ada di Kabupaten Maros Pangkep khususnya, karena kan kita ketahui bersama, Kak, bahwasannya banyak yang di luar sana generasi pemuda yang acuh tak acuh terhadap wisata tersendiri, Kak. Nah, bagaimana saya sebagai generasi milenial akan mempopulerkan bahwasannya wisata di Maros Pangkep itu sangat luar biasa, patut kita kunjungi. Dan tentunya, Kak, setelah saya mengikuti edisi yang pertama, 2, ketiga, dan yang keempat ini, saya akan terus mengembangkan bahwa untuk mempopulerkan ternyata wisata yang ada di Maros Pangkep ini harus kita jaga dan patut kita lestarikan. Mungkin itu saja, dan salam literasi. Geopark Maros Pangkep sendiri mengandung 3 pilar penting yang perlu dijaga, yaitu keanekaragaman hayati atau biodiversity, geologi atau geodiversity, dan budaya atau culture diversity. Sekolah Geopark edisi keempat merupakan rangkaian dari 5 edisi dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi alam dan budaya Maros Pangkep. Para peserta pun mengakhiri kegiatan edukasi ini dengan berfoto bersama. Feni Septiani Samuel, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, belasan booth mahasiswa internasional memeriahkan acara International Student Festival 2024 yang digelar di kantor urusan internasional Universitas Hasanuddin. Selain menampilkan kuliner khas negaranya, mereka juga menampilkan pertunjukan budaya. Beginilah kemeriahan International Student Festival 2024 yang digelar kantor urusan internasional Universitas Hasanuddin pada 15 September 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian Dis Natalis ke-68 Unhas. Mahasiswa membadati JK Arenatorium untuk melihat dari dekat budaya yang ditampilkan dalam 18 booth negara-negara sahabat. Di antaranya Yaman, Honduras, Nigeria, Afghanistan, hingga Palestina yang juga menampilkan kuliner yang menjadi ciri khas mereka. Dikatakan Kepala Kantor Urusan Internasional Unhas Andi Masyita, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus memperlihatkan keberagaman yang terjalin di kampus merah ini. Ia pun menyambut baik adanya peningkatan peserta festival yang sebelumnya hanya 10 booth. Selain itu, antusiasme pengunjung diakuinya juga meningkat drastis. International Student Festival ini atau Festival Mahasiswa Asing ini sebenarnya adalah yang kedua kalinya. Dimulai tahun lalu yang pertama, kemudian tahun ini yang kedua. Jadi ini semacam pagelaran seni yang diselenggarakan oleh atau yang berpartisipasi adalah mahasiswa asing, dan tidak hanya mahasiswa asing Unhas yang sedang berkuliah, tapi juga corner-corner atau perwakilan-perwakilan negara yang selama ini punya tempat di Unhas yang berlokasi di Universitas Hasanuddin. Jadi mereka mengisi booth itu isinya bertujuan untuk memperkenalkan negaranya, kemudian memperkenalkan kulinernya, memperkenalkan bahasanya, dan harapannya dengan adanya International Student Festival seperti ini, warga Unhas itu bisa melihat bahwa Unhas itu terdiri dari berbagai kebudayaan,
kemudian berbagai bangsa, dan oleh karena itu keberagaman dan menghargai perbedaan itu sangat penting di UNHAS. Jadi untuk tahun ini memang terasa sekali ada banyak perkembangan. Yang pertama dari jumlah booth. Waktu tahun lalu kita cuma punya 10 booth yang hanya mahasiswa asing berpartisipasi dengan beberapa corner. Tapi tahun ini kita berkembang menjadi 18 booth karena semakin banyak negara-negara dari mahasiswa asing yang ingin berpartisipasi dan corner juga lebih banyak yang berpartisipasi. Selain itu dari jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang signifikan karena tahun lalu tercatat 600 orang pengunjung selama International Student Festival, namun tahun ini itu di meja registrasi tercatat hampir 1.000 orang yang datang berkunjung hari ini. Senada dengan itu, Sekretaris UNHAS Profesor Sumbangan Baja didampingi perwakilan mahasiswa internasional asal Palestina Ali menyebut jika International Student Festival sebagai kegiatan yang luar biasa dan menjadi jembatan informasi antara mahasiswa lokal dengan mahasiswa asing yang ada di UNHAS. Ya, ini kelihatannya sudah 2 tahun dilaksanakan dan cukup meriah, cukup banyak pengunjung. Informasi yang saya dengar sekarang ini sudah 800 lebih yang mengunjungi ruangan ini dan dengan kemudian mereka mendatangi stand-stand yang ada, booth-booth yang ada dan saya juga tadi keliling beberapa booth dan luar biasa acara ini karena banyak informasi bisa kita dapatkan dari student internasional ini dan juga bagi mahasiswa kita. Kalau saya lihat mahasiswa kita juga ini ingin mendapatkan informasi banyak. Karena kalau ada momen pertukaran pelajar, itu nanti mereka ingin ke negara yang mereka kunjungi. Saya perkenalkan ini Ali. I'm very proud and very happy to be here as international student from Hasanuddin. I came so far from Palestine to be here as a representative of Palestine and to show our cultures, our food, our traditional clothes. Even though we made some sweet and drinks, and everyone who came to our booth tried it, and he's very happy. I hope for next event, more countries that contribute this event, and more cover from social to be around all of the world. This coverage to go out, not just in Makassar or not just in Sulawesi, but all around the world. Kemeriahan dalam International Student Festival ini juga diwarnai penampilan mahasiswa asing yang membawakan keberagaman seni dari negara asal mereka. Zulkarnain, Rahmatia, UNHAS TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan UNHAS Daily hanya di UNHAS TV. Saya Rahmatia Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.